Bayu itu adalah nama pria yang sedang berjalan dengan murung di tengah jalan. Dia diusir oleh pemilik kosan karena telat membayar. Bahkan, pemilik kosan itu mengganti kunci pintu kosannya supaya tidak bisa dimasuki oleh Bayu. Jika Bayu tidak membayarnya dalam waktu dekat, mungkin Bayu akan tidur di jalanan. Bayu hanya seorang penulis novel. Namun buku yang baru saja ia terbitkan tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Bahkan sisa uangnya hanya cukup untuk makan beberapa hari. Bayu menatap ke atas dengan pasrah. Kemudian dia berpikir, apakah dia harus mencuci piring untuk satu hari? Namun, fokus Bayu teralihkan dengan toko lotre di depannya. Karena Bayu sudah putus asa, dia berniat untuk membeli sebuah lotre. Sambil memasuki toko, Bayu meminta penjaga toko untuk memberinya 5 lembar lotre. Kemudian, penjaga toko itu memberikan beberapa lembar lotre dan mempersilahkan Bayu untuk memilih. Di sisi lain, Bayu terlihat begitu lemas. Dia pasrah untuk memilih yang mana saja, karena itu sesuai dengan keberuntungan. Namun, saat melihat ke arah bawah, Bayu terlihat terkejut dan panik. Dia mencoba menggisik matanya untuk meyakinkan dengan apa yang dilihatnya. Di sana, yang dia lihat adalah sebuah lotre. Tapi yang membuatnya berbeda adalah sebuah persentase yang ada di lotre itu. Bayu membuka matanya lebar-lebar seolah dia menjadi gila karena terlalu banyak minum semalam. Kemudian, penjaga toko itu memberikan salah satu lotre kepada Bayu. Namun, alih-alih membawa lotrenya, Bayu malah mencoba menyentuh persentase yang ada di situ tanpa mengetahui apapun. Persentase itu tidak bisa disentuh. Bayu bertanya-tanya, apakah hanya dia yang bisa melihatnya? Apakah itu ilusi? Namun, penjaga toko itu terlihat kesal, karena Bayu bukannya mengambil lotre yang diberikannya, tapi Bayu malah menjulurkan tangannya ke arah lain. Dengan keadaan yang masih kebingungan, Bayu berniat untuk membeli dan mencobanya. Setelah menggosok lotre yang dia beli, di sana Bayu mendapatkan hadiah sebesar 10 yuan. Dengan mata yang berbinar-binar, Bayu merasa kagum dan bersemangat. Kemudian, Bayu memilih 2 lembar kupon lotre dengan persentase tertera 100%. Seraya itu, ia menyampaikan kepada penjaga toko bahwa dirinya hendak membeli 2 lembar tiket tersebut. Setelah menggosok permukaan kupon-kupon itu dengan jemarinya yang tampak gemetar oleh rasa ingin tahu, Bayu memperoleh hadiah senilai 5 yuan dan 50 yuan. Dalam benaknya bergemuruh satu tanya yang tak segera reda. Apakah angka persentase yang tertera di atas permukaan kupon itu memang menyiratkan kemungkinan kemenangan? Dengan semangat yang menyala, penuh harap sekaligus rasa penasaran yang tak tertahankan, Bayu memesan 10 tiket lotre lagi kepada penjaga toko itu. Namun di seberang meja, sang penjaga tampak memucat, menampakkan rona cemas yang tersirat dalam pandangan mata yang menyipit dan gerak tangan yang gugup. Sesaat kemudian, Bayu menerima ke-10 kupon tersebut dan menatapnya lekat-lekat. Di sana, terhampar 9 kartu dengan persentase 100%, serta satu kartu tunggal yang menyendiri dengan persentase 0%. Dengan keteguhan yang entah berasal dari keberanian atau kebodohan, Bayu memilih kartu yang nihil kemungkinan itu dan mencobanya. Dan sebagaimana telah digariskan oleh angka yang dingin dan mutlak, dari sana ia tidak memperoleh apapun. Kejutan itu mengguncang dirinya. Tubuhnya meremang oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Ia dapat melihat persentase kemungkinan keberhasilan. Namun, kesan yang ditangkap oleh sang penjaga toko adalah sesuatu yang sama sekali berlainan. Sambil menepuk-nepuk bahu Bayu dengan ringan, penuh rasa iba yang samar, penjaga itu menyarankannya untuk berhenti. Sebab pertaruhan, sebagaimana pisau yang bermata dua, dapat melukai pemiliknya sendiri. Namun, tak seperti yang diharapkan, alih-alih mundur, Bayu justru mengeluarkan sejumlah uang dan meletakkannya di atas meja dengan mantap. Ia meminta 20 lembar tiket bernilai 20 koin, serta 1 lembar tiket bernilai 10 koin. Penjaga toko itu, sambil menyerahkan kupon-kupon tersebut, kembali memperingatkan Bayu untuk segera menghentikan langkahnya. Namun raut wajahnya tak selaras dengan ucapannya, ada kegelisahan yang menyeruak di sela-sela formalitas. 10 menit berlalu. Kini, di balik